Halo Jebret Tim, kembali lagi di Dev Dagri bersama saya Oki Rengga pastinya, dan hari ini ditemani oleh Om Hanif dan Om Gita. Wes, sangat semangat kali kita membahas Dev Dagri hari ini. Pastinya kita bakal membahas timnas yang terseok-seok di awal Piala AFF 23, tapi pada akhirnya berhasil sampai ke partai final. Padahal kalau dibilang ini tidak ditargetkan. Ya. Turnamen yang tidak ditargetkan, tapi berhasil sampai final dengan pemain seadanya. Menurut Om kita seadanya nggak pemainnya? Bisa dibilang seadanya kalau dibandingkan dengan tim SEA Games. Artinya Marcelino kan nggak ada, Rizky Ridho nggak ada, Fajar Fatur Rahman nggak ada, gitu kan. Itu tiga pemain yang di lininya masing-masing sangat berpengaruh ya pada saat di SEA Games. Tapi kan ini tim yang sebenarnya sudah ada beberapa pemain yang main di tim nasional, kemudian sudah beberapa pemain yang juga memang sudah malah melintang di liga. Ya. Tapi kan memang tujuannya adalah bagaimana turnamen ini sebenarnya kita tidak harus mengejar gelar juara, tapi ada yang lebih penting, yaitu Under 23 qualifiers. Dan kalau kita di awal-awal terseok-seok, tapi sebenarnya dalam 3 laga yang kita mainkan, 4 laga sebenarnya kita mengakui jalannya pertandingan loh. Terlepas kita kalah dari Malaysia, terlepas kita hanya menang 1 gol dari Timor Leste. Kita main bagus sekali lawan Thailand, dan kemudian kemarin agak timpang ya dengan Sananta tidak bisa dimainkan sejak awal karena ada yang bilang itu strategi, ada yang bilang bahwa dia tidak dalam kondisi fit, tapi yang jelas pada saat dia dimainkan juga tidak banyak membawa perubahan. Kemudian secara keseluruhan pada saat perpanjangan waktu juga banyak kelihatan sekali itu lebih lelah dibandingkan dengan Vietnam yang ada 8 cadangan yang bisa mereka mainkan, sedangkan kita hanya 5 cadangan. Bahkan penjaga gawang Dava pun harus menjadi pemain outfield ya. Dipaksakan menjadi pemain outfield. Kalau buat gue melihatnya gini, bahwa ini sebenarnya kalau di level U23 Sintayong sudah punya gambaran kerangka inti kan. Betul. Nah kemarin tuh menjadi satu plan B ketika pemain-pemain inti yang diandalkan tidak bisa diturunkan, dan terlihat sekali ternyata kualitasnya tidak berbeda jauh. Artinya ini bisa diharapkan untuk menjadi pemain pelapis yang secara kualitas tidak kalah jauh dengan pilihan utama selama ini. Utamanya. Iya, dan memang kalau kita melihat beberapa dengan Vietnam jelas berbeda lah. Mereka persiapan juga jauh lebih matang, jumlah pemain lebih banyak, dalam situasi lebih ideal. Sementara kalau kita melihat persiapan tidak begitu maksimal. Ditambah lagi kalau kita lihat ada beberapa nama yang tahu tidak bisa bergabung dengan berbagai alasan. Betul. Tapi sekali lagi bahwa ini seadanya iya. Tapi bahwa ini sudah dimaksimal dan menjadi pelapis, menjadi plan berikutnya, ini menjadi persiapan momentum yang tepat. Tapi lagi-lagi kita runner up. Vietnam menurunkan tim B-nya. Apakah bisa dibilang timnas kita juga tim B-nya? Ya tim B-nya bisa dibilang ya. Artinya apapun kan, kalau yang tadi gue bilang bahwa Rio Fahmi pun nggak bisa dimainkan. Diisi oleh Robby Darwish di sana. Kemudian tidak adanya Rizky Ridho itu membuat lini belakang kan isinya ada Dewangga. Dewangga yang biasa di SEA Games bermain sebagai gelandang bertahan dengan segala macam crossing yang sangat membahayakan, membagi bola dengan sangat baik. Dia harus bermain sebagai salah satu dari 3 center back. Ini mengurangi kekuatan, walaupun ini bukan posisi idealnya Dewangga. Itu tadi. Dan kalau dibilang bahwa Vietnam menurunkan under 20, ya kita juga menurunkan tim yang tidak sempurna. Tapi kan apalah artinya juara di AFF kalau kita nanti gagal melawan Turkmenistan dan juga China Taipei pada saat AFC Under 20 qualifiers. Di mana nanti pemain-pemain yang bahkan dari Eropa pun bisa bermain karena itu kan bagian dari FIFA Matchday. Ditambah lagi pemain seperti Haikal, kemudian Ferrari yang sebenarnya tidak dalam situasi yang ideal ya. Ferrari maksud saya. Kalau kita melihat dia sebenarnya kan masih menjalani pelatihan khusus. Tapi ketika dipanggil dalam situasi yang sebenarnya juga dianggap kurang ideal, dia bisa tampil optimal loh. Ya, Frankie bisa juga ya. Nah jadi kan ini menjadi situasi yang sebenarnya selama ini mereka tuh bisa dianggap sebagai mungkin pemain pelapis, tapi ketika diberikan kepercayaan sebagai pemain utama dalam situasi yang menentukan, dalam pertandingan yang bisa dibilang tensinya tinggi, ternyata mereka nggak kalah jauh kok, ternyata mereka bisa kok. Mungkin yang paling mengagetkan adalah pada saat mereka menang dengan Thailand ya. Artinya apa? Kan dalam 3 pertandingan itu kelemahan kita tetap satu, tidak bisa menuntaskan peluang jadi gol. Lawan Malaysia iya,
punya peluang untuk bikin gol kedua, ketiga enggak. Lawan Timor Leste Seperti itu juga. Seperti itu juga walaupun menang ya, Timor Leste tidak punya banyak peluang, tapi melawan Vietnam juga kan kita punya peluang di depan, berapa kali kena mistar si Ramadan Sananta, tapi melawan Vietnam kita bisa menuntaskan peluang kita jadi Lawan gol. Thailand. Lawan Thailand kita bisa menuntaskan peluang jadi gol Ya. 3. Ini Dan- tadi nggak setiap saat kita bisa bermain seperti melawan Thailand. Itu mungkin kekurangan dari tim ini. Ya, dan satu lagi kalau kita melihat selama ini si Beckham itu kan dianggap karakternya sama Dengan Marcelino ya. dengan Marcelino. Nah, Ya. ternyata kemarin ketika sering mendapatkan kuota sebagai starter, ternyata dia bisa menjadi pemain yang mensupport dua striker depan kan. Ya, betul. Dan peran yang dia tunjukkan selama ini praktis tidak berbeda jauh ketika dia bermain di tim. Ya. Dan ini kan sangat berbeda. Ketika dia di timnas masih ada Marcelino, praktis dia menjadi pelapis atau menjadi pemain yang diturunkan di babak kedua. Ya. Dan dari beberapa kali yang diturunkan kemarin, ternyata dia bisa memerankan pemain sebagai bukan hanya membuat peluang, tapi dia bisa menjadi support dua pemain di depan. Benar, Dan benar. mungkin Kelihatan sekali sih. situasinya kurang ideal adalah Komang Teguh yang sudah dibawa tidak bisa dimainkan karena Ya. dia melakukan pelanggaran pada saat SEA Games dan sehingga dia terkena hukuman. Kemudian banyak sekali kendala-kendala Irfan Jauhari juga. Waktu SEA Games kan jelas bahwa Ramadan Sananta itu berdua dengan Irfan Jauhari. Ini Irfan Jauhari pertandingan pertama sudah hilang. Itu sangat berpengaruh. Komang Teguh juga tadi. Terus pelapisnya di depan juga pelapis dua pemain ini sehingga mau tidak mau kan Ragil yang keluar segala macam, Esal yang keluar akhirnya, dan yang rasa-rasanya ya tim B jadinya kalau melihat keseluruhannya. Ya, tapi apapun itu kita tetap mengapresiasi mereka berhasil bertahan selama 120 menit dengan 16 pemain ya. Dan tidak Maksudnya, kebobolan ya. Tidak kebobolan. Kita berhasil menahan itu, kita harus mengapresiasi walaupun kita gagal di adu penalti. Ini yang menarik adalah Itu ada keberuntungan ya. benar, itu adu keberuntungan. Tapi yang menarik adalah masih banyak pemain lain, tapi Hernando yang ditunjuk Sintayong untuk melakukan eksekusi. Sebenarnya ini kalau buat aku pribadi Keluar tidak kiper terlalu, ya? tidak terlalu terkejut karena aku selalu jadi eksekutor kalau Iya. ada adu penalti. Cuman pertanyaannya Pemain penentu. bukan pemain penentu. Pemain-pemain lain di luar penjaga gawang ini berarti secara mental mereka tidak siap untuk menghadapi situasi ini. Kalau dipikir seperti ada itu. kabar bahwa sebelum itu dilakukan, maksudnya sempat ada latihan penalti kan, penalti. dan Hernando juga bisa melakukan dalam situasi yang sama baiknya. benar. Tapi kan sekali lagi ketika itu tampil sampai dengan di atas 100 menit ya, kemudian bebannya luar biasa, apalagi ini kiper loh. Benar. Gue tuh ingat final Euro 2020 kan, yang dimainkan tahun 2021 kan. Inggris itu kayaknya semua menolak melakukan adu penalti ya, sehingga mau tidak mau kan Bukayo Saka yang keluar dalam usia yang masih sangat muda, dia gagal. Ini mungkin yang terjadi juga dengan Hernando Ari ya, bahwa dia kan 5 penendang penalti sudah ditentukan. Ini kan penendang penalti ke-6 masuk sudden death. Artinya kan kiper tuh banyak sekali kiper yang punya kemampuan untuk cetak gol, terutama dari kotak penalti. Mungkin Hernando juga sering melakukan ini, tapi kan ini Situasinya beda. Ini siapa yang paling siap kan untuk melakukan tendangan penalti? Dan biasanya ketika adu penalti, pelatih itu hanya mempersiapkan 4 atau 5 kan. Benar. Jadi ini ke-6 ya ini. Dan itu tidak menyelesaikan sampai dengan pemain ke-6. Artinya udah ditunjuk siapa yang paling siap, bukan lagi dari kualitas teknis ketika latihan dan latihan. Ya, sebenarnya di sosial medianya Hernando banyak yang sedikit menghujat dia juga. Menurut saya tidak fair karena ketika di 90 menit dia berhasil menahan tendangan penalti di babak pertama. Maksudnya ini adalah benar-benar pure keberuntungan. Hernando hanya tidak beruntung saja mengeksekusi penaltinya. Kalau seandainya dia berhasil, ya mungkin lain cerita. Tapi dia dengan berani mengeksekusi penalti aja, nilai plusnya tuh tinggi ya. Tinggi. Iya. Karena secara mental dia siap loh, maksudnya menghadapi situasi itu. Dan dalam adu penalti itu 6 tendangan penalti Vietnam masuk 6-6-nya, tapi 5 ketebak loh arahnya sama Hernando. Dan benar ya, ini penalti kemarin itu penendangnya semua bagus. Hernando juga tendangannya sebenarnya bagus. Pelan tapi ya. Sayang kekuatannya tidak terlalu bisa ditepis sama kiper Vietnam itu. Secara tendangannya arahnya bagus, cuman ya ketabrak aja sama. Tapi kiper. sebenarnya kalau melihat ini kita ngomong soal performa ini ya Hernando ya. Kalau dia tidak tampil bagus selama 90 menit belum tentu loh kedudukan 0-0. Benar. Karena kalau kita melihat
Kiper tuh yang dihitung salah satunya bukan hanya build up ya, tapi kan jumlah penyelamatan. Jumlah penyelamatan, save. ya. Jumlah satu save dianggap sama dengan ketika pemain lain melakukan satu tendangan on target. Benar. Artinya di sisi itu Orlando bisa menjadi pemain dengan rating yang tinggi. Iya. Dan Itu penampilan oke kalau sekali. secara keseluruhan kan babak pertama tuh kita sangat menguasai jalannya pertandingan. Ada faktor kelelahan, mulai masuk ke menit ke-60 kan kita ditekan terus. Ada 4 shot on target yang sulit-sulit dipatahkan oleh Hernando. Jadi secara keseluruhan ya harus diakui bahwa dia salah satu penyelamat. Memang ada blundernya, tapi kan kalau kita bicara adu penalti, kalaupun dia menjadi penendang terakhir, belum tentu juga dia tidak gagal di sana kan. Artinya kan ada, kalau sudden death gitu, semua pemain harus mencoba kan. Benar. Ujung-ujungnya akan dia juga jadinya. Satu lagi soal penguasaan bola, memang kita kalah. Tapi satu yang menarik, kemarin sempat ngobrol dengan beberapa yang membahas soal taktikal gitu kan. Ini ada fakta menarik yang rasanya pantas untuk diperhatikan, bagaimana di Sintayong di kali ini berani kontra strategi yang sebenarnya tidak dimainkan ketika di SEA Games. Oke. Memang kalau kita melihat ada 3 pemain belakang, Dewangga, kemudian Ferrari dan juga Kadek ya. Iya. Tapi dalam situasi tertentu ketika tertekan bisa bertahan dengan 5 pemain sekaligus Ya, kan. benar. Hanya meninggalkan 3 pemain di depan 5 pemain belakang. Ini kan situasi yang kalau kita melihat dibandingkan dengan SEA Games itu tidak ada loh. Tidak ada. Artinya dalam hal ini Sintayong benar-benar melihat secara kualitas mungkin belum tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan seluruh pemain ya. Tapi dari taktikal yang dia inginkan, pemain bisa menerjemahnya. Ya, tapi kalau ngelihat kemarin Sintayong Om Gita terlalu meluapkan emosinya. Dia berapi-api, dia sampai kalau sebenarnya ada yang menganalisa dia mengumpat wasit asal Kena kartu Jepang. kuning ya? Iya, wasit asal Jepang itu. Sebenarnya kalau Om Gita sendiri nonton pertandingan itu, apakah memang terlihat jelas wasitnya tidak memimpin pertandingan dengan baik? Ada beberapa keputusan offside salah satunya ya. Kita tidak offside walaupun belum tentu jadi gol juga ya. Iya. Di babak pertama tuh kita dapat peluang pada saat dinyatakan offside, padahal itu tidak offside. Jelas bahwa kemudian ada pelanggaran dengan memukul dari seorang pemain Vietnam itu tidak diberi peringatan apapun, dibiarkan begitu saja, tidak ada kartu sama sekali. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan wasit ini yang sangat merugikan. Merugikannya itu adalah gini. Menghentikan jalannya pertandingan, artinya dengan dia tidak melakukan pelanggaran, kemudian bola direbut jadi counter attack dari lawan dan semuanya. Ini juga jarang loh gua ngelihat bahwa Sintayong bisa marah kayak gini dan dia melakukannya. Ya memang kalau kita ngobrol soal wasit kemarin, nilai 1 sampai 10, gue ngelihatnya 6. Wasit kemarin. Parah sekali. Jadi benar kalau wajar kalau misalkan Sintayong marah ya dengan beberapa keputusan yang jelas-jelas merugikan. Padahal itu di ajang internasional. Yang menyikut juga. Ya, ajang internasional yang notabene sudah diseleksi dari awal loh. Iya. Mukul itu bukan. Dia bukan gini, dia gini kan. Iya, makanya itu. Wasitnya, wasit kamu coba ke Liga Indonesia. Kamu bakal banyak ketemu teman-temanmu. Kamu tidak akan menjadi viral karena kamu bakal kalah. Lihat itu ada. Iya, dia dengan niat ini kalau Iya, itu dibilang. dia niat sekali. Tapi ya itu sebenarnya kalau dilihat Timnas Indonesia butuh pemain yang lumayan tengil ya untuk menghadapi Vietnam. Pemain kita terlalu polos, terlalu terlalu polos, tidak mau meladeni permainannya Vietnam. Bukan berarti kita kalau seandainya Vietnam keras, kita membalas keras dengan tanpa bola ya, kita bisa melawan dia dengan keras juga tapi dengan lebih elegan, tidak menyakitin atau kasar. Kalau kemarin Vietnam itu sangat amat kasar. Ngelihat ini sedikit aja komentar. Apakah PSSI bakal bereaksi mengirimkan protes terhadap AFF untuk aksi wasitnya atau ada kabar mengenai Idealnya PSSI? sih iya, cuman sampai hari ini pernyataan resmi kan belum ada ya. Karena ini bukan kali pertama loh. Kalau kita flashback ke belakang dulu bagaimana ketika kita juga menghadapi Vietnam ya. Bagaimana waktu itu Evan Dimas. Karena sudah tim tactical tim tactical pasti sudah melihat nih. Karena waktu itu kan Evan Dimas menjadi pemain yang sangat menentukan di tengah ya. Dia begitu perannya begitu krusial, bagaimana cara bagi bola, bagaimana penguasaan bola dan bagaimana ketika harus menilai permainan. Dia mendapatkan pelanggaran yang tidak di kartu merah pemain Vietnam dan Evan Dimas harus keluar. Final SEA Games itu. Ya, ketika Evan keluar, Bubar permainan. Tapi gua rasa emang harus ada ya. Kemudian kan ada sikap bahwa apakah ini terakhir kali kita ikut AFF Under 23? Ini yang harus dipertanyakan karena AFF Under 23 kan apa ya? Bukan turnamen yang dilakukan di tengah-tengah kompetisi. Oke, AFF senior emang dilakukan juga kadang-kadang di tengah kompetisi kita. Tapi ini kan senior, ini kan hanya Under 23. Sedangkan pemain-pemain Under 23 itu kan udah banyak yang menjadi pilar klub masing-masing. Iya. Nah, itu yang menyulitkan bahwa
Iya, nggak usah aja ngeluarin pemain under 23 tapi kan nggak bisa, mereka pilar timnya ya. Ini makanya Rizky Ridho tidak diizinkan, kalau Zaki Ashraf juga tidak diizinkan. Kalau dibilang bahwa Persis diizinkan ya itu hak klub ya, Persis, Bali United, Persib kan melepas itu hak tapi bukan kewajiban sebenarnya. Ya, apapun itu hasil dari Piala AFF U23, mudah-mudahan ini bisa jadi semacam trigger, semacam juga jadi evaluasi untuk Sintayong untuk membentuk skuad yang lebih solid di pertandingan yang sebenarnya adalah di kualifikasi U23 juga. Ya, dan masyarakat Piala juga, Asia kan? dan masyarakat juga sebenarnya harus melihatnya seperti ini. Ini kan tuntutannya adalah Sintayong dapat gelar juara. Betul. Kalaupun mereka lolos AFC Under 23 qualifiers akan ada sindiran bahwa itu kan nggak gelar juara ya, itu cuma lolos. Tahan dulu, kita bakal ngobrolin itu setelah yang satu ini.